pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Topik pembahasan kita pagi ini yaitu seputar dana pensiun. Jangan tunda dana pensiun Anda. Bersama saya saat ini di studio Metro Manulife, saya telah ditemani bersama Bapak Hans De Waal, Director and Chief Operating Officer dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Hans. Selamat pagi Chandra. Pak Hans, berbicara mengenai dana pensiun, sebetulnya seberapa penting kita memiliki dana pensiun ini Pak? Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting untuk kita semuanya. Ada masa di hidup kita, ada masa yang kita masih aktif dan produktif, ada masa yang nanti akan datang yang kita udah tidak produktif. Sangat penting kita rencanakan dan siapkan dananya untuk nanti bisa nikmat fase yang kita sudah tidak produktif. Tetap kita nggak usah khawatir mengenai situasi financial kita karena kita udah siapkan dari dulu dananya untuk nikmat hidup pada saat itu. Pak Hans, sebetulnya berapa persen sih penghasilan kita yang paling tidak harus kita sisihkan ini dari sekarang untuk persiapan dana pensiun kita? Biasanya kita saran antara 5-15% dari penghasilan kita siapin untuk masa depan. Kalau bisa lebih ya lebih baik lagi. Tapi untuk generasi muda ini mungkin belum terpikir untuk persiapan dana pensiun. Dipikirnya kan masih lama begitu ya Pak ya. Sebetulnya sejak kapan kita sudah harus memikirkan persiapan dana pensiun kita? Kalau saya saran harusnya kita siapin mulai pada saat kita pegang tanggung jawab untuk duit. Jadi seharusnya udah dari usia kuliah kita udah bikin kebiasaan untuk dana pensiun. Tidak usah banyak, tapi kebiasaan kita udah mulai bangun dari usia itu. Kalau belum terwujud dari usia itu, ya saya saran mulai sekarang. Atau at least mulai daripada saat kita mulai kerja. Lebih awal kita mulai, lebih banyak waktu kita punya untuk kumpulin dana target untuk dana pensiun kita. Itu salah satu keuntungan jika kita memulai dana pensiun sejak awal, begitu ya Pak Hans ya. Untuk memulainya kiranya persiapan dana pensiun ini harus bagaimana kita? Menabungkah atau bagaimana? Jadi ada dua faktor yang kita harus lihat kalau kita simpan untuk dana pensiun. Satunya duit yang kita simpan. Ya. Pasti juga ada hasil investasi dari dana yang kita simpan. Kalau hanya disimpan di investasi yang hasilnya tidak optimal, kita juga nggak akan menghasilkan dana pensiun yang optimal. Jadi biasa kita saran juga cari pilihan investasi yang hasil investasi jangka panjang yang cukup menyenangkan. Bukan hanya taruh di deposit. Mungkin kalau udah dekat-dekat usia pensiun mungkin harus lebih konservatif. Jadi mungkin kita juga harus review. Jadi jangan ditaruh di dana pensiun terus kita pernah pikirkan lagi. Setiap 1-2 tahun tetap kita review karena ada banyak hal yang bisa berubah dalam asumsi yang kita punya, bisa berubah dalam kaca kita. Oke, itu kan salah satu strateginya untuk mempersiapkan dana pensiun ya Pak ya. Untuk generasi muda paling tidak yang sudah harus mempersiapkan dana pensiun, boleh kan sebetulnya harus agak investasi yang lebih beresiko? Kalau masih muda mungkin bisa berisiko. Emang saham mungkin lebih volatile, bisa naik, bisa turun. Tapi kalau kita lihat dari historical performance, rata-rata sahamnya emang hasil investasi untuk jangka panjang lebih bagus daripada investasi yang lain. Jadi pada saat masih muda mungkin bisa ambil lebih banyak risiko dengan investasinya. Tapi mungkin semakin dekat sama usia pensiun mungkin udah semakin konservatif investasi juga karena kalau naik turun pas pada saat kita mau pensiun mungkin juga agak tidak bagus. Jadi kita harus sesuaikan dengan situasi kita sendiri. Oke, ada siasat barangkali untuk mempersiapkan dana pensiun ini di tengah kebutuhan pastinya banyak sekali yang semakin meningkat ya Pak ya? Iya. Seperti saya tadi bilang, yang penting komitmen dan kita konsisten. Komitmen harus dibangun dari usia yang masih muda. Itu yang sangat penting. Yang 5-15% itu disimpan dulu. Baiklah baru Pak. kita lihat kebutuhan sehari-hari. Baiklah, Pak Hans, terima kasih banyak ya Pak atas kehadirannya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih. Sampai jumpa.